kembali dengan persembahkan tubuh kami, mempersembahkan jiwa, roh kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, dari perkara luar sampai perkara dalam. Kami serahkan kepada Engkau untuk ulmahasih lebih lagi Tuhan dibanding ibadah-ibadah hari yang lalu. Kami juga berterima kasih kepada Engkau atas seluruh anugerah, kasih sayang, perhatian Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami sejak tadi malam, pagi, siang, sore, sampai juga malam ini Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami, bahkan terlalu baik kepada kami bangsa kafir, bangsa yang tidak mendapatkan jatah keselamatan, tapi darah yang memungkinkan kami. Tangan yang terlalu ajaib, yang berlubang paku, itu menggapai kami, itu menarik kami Tuhan untuk kami boleh tinggal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian hamba menyerahkan ibadah kami ke dalam genggaman kemurahan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan menguasai kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bahkan dalam hati kami, bahkan di setiap siang jemaat-Mu Tuhan yang beribadah, baik juga yang secara langsung datang ke tempat ibadah ini, juga yang online live streaming. Tuhan juga berkati, juga para simpatisan juga ikut mengikuti ibadah doa saat malam hari ini. Engkau mengurapi kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Yakinkan darah Tuhan ada di setiap kehidupan kami, bahkan kalau mengawal ibadah kami, Kau menjadi sebuah kekuatan membentengi kami dari sejak awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Yakinkan kami darah Tuhan akan menguasai kami, akan menolong kami. Roh Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Sebabnya jika ada kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa setan, roh jahat, iblis, setan apa saja yang cuma mengganggu ibadah ini, bahkan sidang jemaat Tuhan di tempat mereka masing-masing, maka bersatu hati kami tolak, kami usirkan Engkau setan itu, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan menghancurkannya, darah yang sama tetap menuntun ibadah. Hamba bicara khusus menyerahkan diri hamba juga dalam genggaman pengasihan Tuhan. Berkemurahan Engkau kepada hamba-Mu, berikan hamba kepercayaan dari Engkau, berikan hamba kelayakan dari Engkau Tuhan, sehingga menjadi penjamu lidah Engkau. Ampuni, kuduskan, pertolongan aku, suci kuduskan dengan darah Engkau Tuhan. Juga memberikan Tuhan untuk ibadah berlangsung dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Soal sistem yang sedang kalian pergunakan, sinyal semuanya, bahkan perangkat-perangkat kehidupan yang sudah akan kalian pergunakan, Engkau kuduskan dengan darah Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang belum tiba, jika sakit Tuhan kunjungi, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah dari Engkau Tuhan. Jika mereka lemah, Engkau kuatkan. Jika mereka lupa, Engkau ingatkan. Bahkan jika mereka dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan ini segala baik, supaya kami juga boleh sama-sama boleh bersekutu, bersukaria, memuji-muji, bahkan juga sampai pada mendengar firman-Mu, sampai kami juga boleh mengagungkan, menyenangkan Engkau doa penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, segala hormat, kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, ku berjuang sampai akhirnya, Engkau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Good.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu, jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu, jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat aku pernah setia. Kita sambung lagi pujian kepada Tuhan. Lingkupiku, biarlah penjagaan Tuhan hari-hari ini lebih lagi kita harapkan dalam menghadapi kehidupan yang sulit sukar ini. Lingkupiku dengan sayapmu.
Bersama kita buka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita menjadi satu pegangan. Ya, bersama kita membuka Alkitab kita, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang masih Tuhan perdengarkan kepada kita sekalian, agar kita juga menjadi kehidupan, agar kita menjadi pribadi yang menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Kita membaca Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 kita baca ayat yang ke-31. Amsal 24 ayat yang ke-31 kita baca mari. Amsal 24 ayat 31. Ya. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onang, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Ya, lihatlah semuanya itu ditumbuhi onang, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Ya, ini mau menjadi firman pembuka untuk kita dengarkan pada sore malam hari ini, untuk kita kemudian memperhatikan ya apa yang Tuhan minta, ya apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan ini, sehingga tidak berlalu begitu saja saudaraku, Tuhan menjadi satu ajakan. Ya, Alkitab ini mengajak kita, Alkitab mengajak kita untuk memperhatikan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kemudian tanah hati kita ditumbuhi oleh onak dan duri. Ya, oleh onak dan duri. Ayat ini mengingatkan saya kepada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada ibadah minggu kemarin. Dikatakan dalam pasal 25, dikatakan di situ, ya berawal dari Yohanes pasal yang ke-15. Ya, seperti sudah saya katakan pada minggu yang lalu, ya bertahun-tahun Tuhan mengajak, bertahun-tahun Tuhan mengingatkan, mendidik kita agar kita bagikan ranting yang mau melekat bersama dengan Tuhan. Ya, supaya dengan satu konsekuensi, satu harga yang mau kita bayar adalah bagaimana kemudian kita menjadi ranting yang siap dibersihkan. Ya, kita menjadi ranting yang kemudian siap dibersihkan, dan ranting-ranting yang menghasilkan buah-buah yang bisa menyenangkan Tuhan. Ini sudah saya katakan tadi, bertahun-tahun, ya lebih daripada hampir 15 tahun lebih, ya kita diberikan tema dari Yohanes pasal 15 ini, sebagaimana kemudian Tuhan ingin dengan satu kerinduan yang begitu besar, ya untuk kemudian kita dijadikan ranting-ranting yang kemudian ranting melekat kepada Tuhan sebagai pokok kebenaran. Dan saya katakan tadi, sebagai ranting, maka harapan Tuhan kepada kita adalah bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan buah-buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seperti yang kita dengarkan pada minggu yang lalu, saudaraku, ada masa di mana Tuhan mengajak, saya akan tanda petik lalu begitu menyesah, mendorong, ya saya akan menarik kita untuk kita kemudian secepat mungkin tinggal dengan Tuhan sebagai ranting-ranting yang melekat kepada Tuhan. Tetapi ada masa di mana Tuhan mengatakan, jangan kau perhatikan ladang itu, biarkan dia ditumbuhi onak dan duri. Ya, artinya ya dengan kalimat-kalimat yang sudah kita baca dan kita dengarkan, maka Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita menjadi kehidupan yang menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Ya, bagaimana kita menghargai waktu-waktu. Jadi dalam kitab Pengkhotbah pasal pertama mengatakan semuanya ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu melahirkan dan sebagainya. Surah yang akan kita harus dengarkan, ya dikatakan Amsal 24 ayat 31 ini, lihat
lihatlah semua ditumbuhi onah, ya tanahnya ditutupi dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Sudah bayangkan saudara, ya ibarat ladang, udah kayak apa bentuk ladang ini, onah di mana-mana, rumput lalang di mana, bahkan pagar-pagarnya pun, temboknya pun sudah roboh. Berarti apa? Dipastikan barang-barang berharga yang, atau katakanlah tanaman-tanaman yang berharga yang ada di ladang ini habis sudah karena temboknya sudah roboh. Ya. Nah, jadi suruh Tuhan mau mari jangan sampai kita bagikan ladangnya Tuhan, ya, yang Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah-buah anggur sukacita yang bisa menyenangkan Tuhan, malah sebaliknya kita menjadi pribadi yang temboknya sudah roboh, bahkan tanahnya ditumbuh dengan orang dan duri oleh karena tidak menghargai waktu, ya, tidak menggunakan waktu. Coba enggak salah kita baca untuk mengingatkan kembali Imamat pasal 25 ayat yang ke-1 hari. Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 kita baca. Imamat pasal 25 ayat pertama kita baca. Imamat 25 ayat pertama. Iya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Iya. Tuhan berfirman kepada Musa di Tuhan Gunung berfirman Sinai. kepada Musa di Gunung Sinai, teruskan. Berbicaralah kepada orang Israel Iya. dan katakanlah kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskan. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada Apabila, ya, jadi ayat ini menjadi satu peringatan. Artinya jangan sampai dikatakan apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada, itu menuju kepada Yerusalem, ya, itu menuju kepada surga yang sesungguhnya. Artinya jangan sampai nanti ketika Tuhan datang pada kali kedua, kemudian anak-anak Tuhan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di surga, ya, itu menuju kepada hari ke-7, ya, sehingga kita tidak menggunakan waktu di hari-hari yang ke-6 ini. Kalau kita mencari kejadian Allah bekerja sampai hari yang ke-6, hari ke-7 dia berhenti. Ya, kalau kita ini bukan PA, tapi sedikit saya kasih gambaran. Kalau kita bicara pertajaman, ya, hari ke-7 jangan ada arti 1000 tahun damai, itu 7 itu menuju 1000 tahun damai. Ya, jadi tidak ada lagi bekerja di sana, yang ada memuji-muji, mengagungkan, menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ya, sebagai sabat. Ayat selanjutnya mari 3. 6 tahun lamanya engkau harus Dengan 6 tahun lamanya sama dengan sekarang. 6 hari kita bekerja, hari ke-7 hari sabat berhenti. Teruskan. engkau harus menaburi ladangmu, Ini sudah teruskan. dan 6 tahun lamanya Ya. engkau harus merantingi kebun Dengar anggurmu. Pak, ini jadi sekarang kita masih ada di masa-masa 6 hari ke-6. Ya, tetapi sudah menjelang malam. Ya, kita mengatakan jika kita melihat tanda-tanda kejahatan sudah mulai nyata di mana-mana dan sebagainya, itu pertanda hari malam sudah mulai tinggal menunggu, saudara. Tinggal menunggu. Ya, sama dengan sekarang kan ini malam, tinggal hitung jam aja. Bahkan tidak kita tunggu pun jam akan berlalu, ya, untuk nanti tengah malam sampai akhirnya besok pagi. Jadi jangan sampai waktu-waktu ini tersia-sia, terbuang begitu saja tanpa kita tidak memiliki satu harapan kepada Allah, tidak punya jaminan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang, Tuhan menemukan hati kita bagaikan tanah yang penuh dengan orang dan duri. Ya, ulang baca mari. 6 tahun lamanya ayat 3 mari. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, Iya. dan 6 tahun lamanya engkau Iya. harus merantingi kebun anggurmu, Teruskan. dan mengumpulkan hasil tanah itu. Teruskan. Tetapi pada tahun yang ke-7 Tetapi pada hari ke-7, ya, pada tahun yang ke-7, teruskan. haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, Terus masa perhentian penuh. dengan baik, masa perhentian total. Tidak ada satupun kegiatan. Teruskan. Suatu sabat bagi Tuhan. Teruskan. Ladangmu janganlah kau taburi, Dengan baik.
ladangmu jangan kau taburi teruskan. Dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Artinya ada masa di mana Tuhan mengatakan perhatikan ladangmu, isi hatimu dengan firman Allah. Ini tapi ketika Tuhan melihat sudah kota jumlah anak Tuhan, sudah berapa jumlahnya, maafkan, Tuhan nggak peduli lagi dengan hati-hati yang lain. Bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan sudah memberikan waktu yang begitu panjang. Ini jadi jangan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dia malah mendapati hati kita bagian ladang yang ditaburi, ditumbuhi onak dan duri. Hari-hari ini saudaraku, kita tidak bisa pungkiri, ya, hampir semua teman-teman saya live streaming, ibadah YouTube dan sebagainya, sekian persen menyinggung keadaan zaman sekarang. Dan memang itu harus kita sampaikan supaya setiap jemaat bisa terbangun. Mereka menyadari di waktu di zona mana mereka sekarang berada. Ya, jadi jangan sampai Tuhan datang dan Tuhan mengumpulkan umat ketebusannya, malah dia menemukan tanah-tanah hati manusia dipenuhi dengan onak dan ya, waktunya kita sekarang lebih lagi, sudah yang lalu sekarang lebih lagi memperhatikan sesuatu, bagaimana hati kita ini ya menjadi kehidupan yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, bagikan bentuk kesabaran Tuhan supaya kita gunakan sebaik-baik mungkin, sebaik-baik mungkin, saudara. Ya, pada akhirnya kepala negara memperpanjang masa pembatasan ini. Ya, semoga Tuhan menolong. Tuhan menolong, kalau tidak sampai ada istilah PPKM-nya level 4, bukan latihannya sekarang pakai level-level. Ya, mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan, mohonkan kemurahan Tuhan. Tapi saya katakan ibadah-ibadah yang lalu, apapun keadaan dunia ini kita mesti bergerak. Amin. Kita mesti move on, kita mesti maju. Kita tidak boleh depresi. Kita tidak hanya melihat dan menunggu, tapi kita belajar untuk bergerak. Biarkan suatu, ya, sebabnya mari mohonkanlah penyertaan Tuhan. Ketika siang yakinkan di situ ada yang Allah, ketika malam ada yang kita bisa bergerak, kita bisa melewati pada pasar dunia yang penuh dengan segala macam trik yang menyakitkan, sampai akhirnya kita boleh, ya, tiba di Yerusalem yang Tuhan persiapkan kepada kita. Mari, Tuhan mengatakan tadi, ya, jangan sampai suatu waktu-waktu yang ada ini, jangan sampai akhirnya, ya Tuhan, bukan Tuhan tidak peduli. Ya, kembali ke pasal 3 dalam Johannes mengatakan, karena begitu besar kesalahan dunia, dia korbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, jadi bukan semua orang, everyone, setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh. Jadi bukan semua orang, hanya orang yang percaya. Ya, hanya orang yang percaya. Jadi mari bangunlah dirimu supaya kita memiliki satu keyakinan, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 kita baca. Mari kita 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 kita baca. 2 Petrus 3 ayat 15. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, ya, untuk beroleh selamat. Ini selalu saya sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan. Biasanya kalau orang bersabar, ya, kalau orang bersabar karena orang itu ada yang diharapkan dari orang itu. Ya, jadi berlaku sabar dia karena memang katakanlah seorang bapak akan sabar kepada anaknya. Mana tahu besok anak itu berubah. Jadi ada yang diharapkan begitu. Ada nilai tambah dari katakan 4 kelakuan yang tidak baik, ada 1 kelakuan yang baik untuk bisa diharapkan. Sehingga Tuhan berlaku sabar. Sekarang pertanyaannya, yakin tidak kita menyenangkan Tuhan sehingga Tuhan berlaku sabar? Tidak ada, saudara. Sebenarnya kita sejujurnya kita malu mendengar Alkitab firman Tuhan ini, karena memang kalau Tuhan berlaku sabar kepada kita, bukan karena ada nilai tambah yang kita miliki, tidak ada. Ya, termasuk saya tidak ada nilai tambah yang saya miliki sehingga Tuhan berlaku sabar. Ya, tapi kata anggaplah kesabaran Tuhan
sebagai kesempatan mereka untuk beroleh selamat. Anggap kesabaran Tuhan. Ya, saya tahu persis mencontohkan ayat ini ketika dulu ada teman saya memang betul-betul bandel banget, ya bandel banget di sekolah. Tapi guru bilang kalau nggak pintar, kalau SMJ nggak pintar kau, kebetulan pintar pelajaran menonjol, ya pelajaran fisika, kimia, matematika dia hebat. Sampai guru kami katakan, andai kata nggak pintar kau, ya waktu itu masa-masa SMA kan, masa-masa SMA, SMP, SMA, ya namanya masa SMA. Bukannya mau kita cabut, tapi orang bilang kalau nggak cabut ke anak sekolah namanya. Gak ada ceritakan sama anak cucu kita katanya. Itu kan semuanya masih tidak bagusnya itu. Ya, itu mau adik-adik nggak bisa ditirunya itu. Yang tidak mau, ya sabar-sabar lah. Ya, satu waktu ketahuan. Ya, saya dulu mulai SMP kelas 1 sampai kelas 3 menunjuk di olahraga sama ketua OSIS, kemudian di SMA juga, kemudian pemimpin upacara, banyak hal ya, olahraga, nyanyi, matematika, juara 3, juara 1 dari 1 orang, ya kan. Nah jadi pas waktu kita masuk pelajaran guru ini, guru saya katakan, kalau nggak pintar ke matematika, berapa teman-teman pas saya masuk, ya guru katakan, kau lagi katanya, betul ya, kalau nggak kutu kelas kau kutu kelas, kau mau ngabsen, kau bencang katanya, oke apa, tapi udahlah, banyak kali kau bantu kalau sudah upacara benar. Tapi karena sabar karena punya gini. Tiba-tiba berapa kemudian teman saya datang, kau udah bodoh kau caranya kau. Yang lainnya murid dia kau, kan memilih. Ya kan? Cuma dia punya kelebihan dia untuk kami, dia jadi NATO. Kalau kita cabut, nggak pernah kita bawa, tapi kalau kita makan apa kita lagi udah kayak gitu. Dan dulu saya katakan, berdiri. Jadi akhirnya guru berlaku sabar karena ada yang dilihat. Nah kalau kita coba caranya, enggak lihat Tuhan. Dia kok Tuhan katakan berlaku sabar, mesti kita lihat apa ya Tuhan yang nilai tambah dariku sehingga Tuhan sabar. Ya tidak mencelakakan kita ketika dosa kita nikmati. Coba sobat, tidak membuang kita waktu kita jauh dari Tuhan. Coba angkat kesabaran Tuhan. Ulang baca mari. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Teruskan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dengar baik, anggaplah kesabaran Tuhan kepada kita, kesabaran Tuhan kepada kita, supaya sabarnya Tuhan itu kita terjemahkan menjadi keselamatan. Artinya firman itu kita dengarkan, firman kita percaya, firman itu menjadi pengalaman, dan firman bisa mengubah sikap. Itulah praktek kesabaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Anggap dari kesabaran Tuhan. Ada lagu pujian mengatakan, sabarnya Tuhan membimbing daku, sabarnya Tuhan membuatku hingga dewasa. Sabar Tuhan, dia begitu sabar, bukan karena kita punya kelebihan, tapi menaruh kesempatan kita bisa kembali kepada Tuhan. Anggap kesabaran Tuhan bukan karena kita punya kelebihan. Sabarnya Tuhan membimbing aku, sabarnya Tuhan hingga membuatku dewasa. Sabar, saya katakan tadi
Tapi kalau guru sabar kepada saya, ada satu nilai tambah yang buat dia sabar. Tapi kalau Tuhan sabar kepada saya, tidak satu titik pun kebaikan yang bisa menyenangkan Tuhan yang bisa dikerjakan, sehingga Tuhan bisa berlaku sabar. Tapi sabarnya Allah mengatakan kasih yang besar dari surga menutupi segala pelanggaran. Waktu-waktu yang lalu yang banyak kita gunakan kurang menyenangkan Tuhan. Dan kalau sampai detik ini kita bisa ada katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sabar kepadaku dan begitu sabar kepadaku. Dan sudah kita dengarkan Imamat 25, Tuhan katakan kepada Musa, enough, cukup, jangan lagi perhatikan, biarkan ditumbuh di onak dan duri. Jadi jangan sampai menjelang Tuhan datang kali yang kedua, saudaraku, kita diketemukan Tuhan bagaikan tanah hati yang ditumbuhi dengan onak dan duri. Ya, kita bagaikan pribadi, ya, kehidupan yang ditumbuhi onak dan duri. Markus pasal yang keempat ayat 18 sampai 19 kita baca. Kita Markus pasal yang keempat ayat 18 19 kita baca. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri ialah, terus kan? Itulah yang mendengar firman itu. Ya, terus Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Terus kan? Sehingga tidak berbuah. Ya, saudara, jangan pikir hati yang orang duri yang sudah pikir ini hati orang di luar, tidak. Ini orang yang beribadah. 4 macam bukan di pinggir jalan, di semak duri, di batu-batu dan tanah baik. Itu bagian itu 4 macam hati manusia yang tidak dengan firman. Tinggal pilih di mana kira-kira kita. Di hati yang baik kah? Atau dalam situasi onak dan duri? Ya, bolak-balik Tuhan menyampaikan firman kepada kita, tapi kita lebih dominan membiarkan orang dulu itu tumbuh. Terakhir Tuhan biarkan. Ya, ini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar ya? Tidak artinya tetap dia tumbuh, tetapi tidak tetap dia beribadah, tetapi enggak berubah, enggak beriman. Jadi jangan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kita bagaikan jemaat yang selalu beribadah, tapi firman tidak bisa mengubah. Bukan firman yang tidak mampu, tapi dominan hati kita lebih kepada orang dan duri yang bisa mengambil firman Allah. Dengar baik, ayat ini bukan ditujukan kepada orang luar sana untuk apa bicara kepada orang yang mendengar. Ini pertama kepada saya. Jangan sampai Tuhan datang hati saya bagaikan pribadi yang tetap melayani Tuhan, tapi sebenarnya hati saya lebih banyak anak duri dibanding tempat firman itu bisa tumbuh. Dengar baik, saudara. Saya sudah mengatakan Alkitab ini, ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang lewat ini di luar sana, nggak tahu apa itu. Tumbuhnya, tetapi tidak berbuah. Ya, mari saudara. Saya katakan tadi, saya teringat firman Tuhan ini, ya ibarat kelanjutan dari ibadah minggu kemarin. Tuhan bilang, biarkan. Ya, ada masa Tuhan mengatakan bersihkan ladang itu, taburi hal yang baik, dan bersihkan rantingi, perbaiki semua hasilkan. Tapi ada yang Tuhan katakan, biarkan anak dan duri. Dan saya sebagai gembala kecil berdoa kepada kita, tidak seorang pun di antara kita yang Tuhan biarkan. Amin. Dengan kita beribadah, artinya kita sama-sama ingin dibersihkan oleh Tuhan, sampai ketika Tuhan datang pada kali kedua, bisa katakan sabarnya Tuhan membimbingkan.
sabarnya Tuhan hingga ku dewasa. Ya, mari gunakan kesempatan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Ya, kita gunakan dengan bahagia dan kerendahan hari ini supaya Tuhan memberikan kita kemurahan yang begitu besar dari Tuhan. Ya, dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Artinya tumbuh, hidup, tetap tidak menghasilkan. Ya, jangan kiranya kita selalu semacam ini, datang bimbang, datang punya masalah, pulang toh punya masalah. Berarti artinya kita nggak percaya firman bisa menolong. Kalau orang bilang how long like that, sampai kapan seperti itu? Ya kan, kita mesti berpikir lebih jauh. Ya, jadi jangan sudah pikir hati orang duri ini itu tidak menunjuk orang di luar. Kita saya dulu pertama-tama. Ya, saya pertama-tama Tuhan katakan. Coba orang baca 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Iya. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, dengar baik, tipu daya dunia. Ya, sebenarnya justru kita beribadah ini untuk kita tidak ada dalam tekanan tipu daya. Kita kan udah pintar kan? Ya, kita sudah pintar. Negara mulai transparan, ada kala mereka zoom kabinet itu walaupun nggak lengkap, memang ada masa, ada fase maksudnya bagian-bagian tertentu membahas tentang sesuatu, mereka live. Ya, masyarakat mendengarkan. Ya, mereka apa kata siapa? Prakteknya mereka bekerja. Ya, mereka bekerja. Mereka siap untuk dikritik. Ya, dan dengan kata lain, negara kita ini sedang dididik untuk apa? Untuk pintar, untuk bijak. Ya, selama ini kita nggak tahu apa yang mereka ngomongkan di istana sana dan sebagainya. Mereka mulai ada masa di mereka zoom, mereka live udah, dan orang bebas komen, mau dari yang pedas, setengah pedas, pedas banget dan sebagainya. Itu orang hebat. Orang hebat itu orang yang bisa menerima kritik. Itu orang hebat. Ya, karena dia bisa mengetik kritik itu bagaikan pupuk, asal betul-betul. Bahkan tidak betul sekalipun. Ya, orang hebat itu orang bisa menerima kritik. Ya, kok dikritik langsung down, langsung itu mental tempe. Ya, coba. Sekarang dunia, ya, negara kita mengajak anak-anak muda milenial untuk pintar, bisa ini, sampai jual HP pun tahu tentang COVID ini kalau bersalah. Ya, kan ada banyak sekarang metode-metode pakai itulah, pakai ini, silakan aja, gampang kan, tinggal sekit. Kau masukkan ini dengan semua bisa dengarin, apalagi masukkan ke YouTube, dunia bisa dengarin. Kan berarti kan kita pintar. Cuma jangan pintar jasmani, rohani. Bukan bodoh, nggak ada kita yang bodoh, bebal. Ya, putih pintarnya kita mengikut bayor, berarti kan bukan bodoh, bebal aja kita. Ya. Supaya kita perhatikan dengan jelas, ya, jangan sampai tipu daya dunia ini menekan benih firman Allah sehingga tumbuh tetapi tidak menghasilkan. Ya, tumbuh tapi tidak menghasilkan. Dan saya katakan, saudaraku, ya,
Kalau kemudian iblis menaburi hati orang dengan tipu daya kekayaan dan sebagainya, buat saya tidak heran. Karena apa? Yesus pun ditipu loh. Bayangin Yesus ditipu, siapa rupanya kita? Yesus yang punya dunia ini ditipu loh. Coba kita baca, mari. Matius pasal yang keempat, coba kalau tidak salah ayat 8, mulai Matius 4 atau Markus 4, coba Matius 4, iya Matius 4 ayat 8. Matius 4 ayat 8. Iya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, Iya. dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, Teruskan. dan berkata kepadanya, Iya. semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba. Semua akan kuberikan kepadamu. Nanti kita kembali ke hati ini, coba kita baca, kita Kejadian pasal pertama ini. Kejadian pasal pertama kita baca ayat 1 mulai. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Coba. Pada penyanyi kita sudah tahu Allah menciptakan dan segala. Coba. Tapi bisa kata iblis, kuberikan kepada dunia ini. Masuk akal enggak? Lebih sedikit enggak? Berarti jangan sampai kita bodoh. Kan enggak cocok ini. Ada yang cerita di Facebook lucu-lucu. Dia mau jual kereta. Dia butuh kali uang. Dibuat situ dijual 500.000. Jadi dijual 500.000 juta. Datanglah kawan ini, saya tahu kan berapa? 500.000, enggak, 500.000 juta dia katanya. Ini 500.000 katanya. Aduh, ku tambah yang 100, enggak, atau 900 ambil katanya. Enggak, 500.000 juta. Dia hanya tahu kata jutanya. Pada 500.000 sama dengan 500, boleh pikir lagi. Dia enggak mau kau kasih 900, enggak. Pokoknya mesti 500 juta. Hanya karena 3 jutanya. Paling setengah, baik setengah juta dijual, orang tahu 900.000. Enggak mau aku masak 900.000. Setengah juta lah kalau mau katanya. Ya, hanya kata dengan 1 juta. Apalagi itu 1,4 juta. 1,4 juta. Ini kali siapa? Karena jutanya aja. Itulah karena orang lebih tekan kata juta. Berapa dibeli orang? 1,4 juta, berapa juta? 1,4 juta. Malah. Bayangkan ada jutanya kan ya? Jutaan ini. Kan coba. Ayat 1 mari. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas enggak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan, coba kembali tadi Matius 4 tadi mari. Matius 4 ayat 8. Iya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Coba, gunung sangat, saya buat gunung ini. Ya Tuhan, memang iblis ini enggak tahu malu, muka tembok. Ya kalau kita juga ikut semacam ini, saudaraku, ya kan, ada kan saudaraku. Cobalah, gunung-gunungnya Tuhan, dia bawa ke atas puncak gunung, dia tunjukkan seluruh. Mari, dan iblis mari, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Iya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Teruskan. Dan berkata kepadanya, Iya. semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba, jika kau sujud menyembah, aku akan kuberikan. Iya kan? Tapi hebat Tuhan ini. Hebat Tuhan ini. Dia tidak mau ribut tentang ini kan punya aku enggak. Macam-macam. Mari teruskan. Dan berkata kepadanya, Iya. semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Teruskan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Iya. Enyala iblis, Terus. sebab ada tertulis, Iya. engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan baik.
dua masalah yang dibahas. Yang pertama, dunia ku berikan. Yang kedua, engkau sujud menyembah. Tapi Tuhan gak repot dengan dunia ini. Dia mengatakan kenapa? Engkau hanya menyembah kepada Yesus. Akan jelas. Ya, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi ketika suatu iblis menawarkan kita apapun di dunia ini, maka kalah tawaran dunia dengan kekuatan doa. Amin. Iya kan? Tuhan kan bilang, jangan salah kau. Coba kau baca dulu iblis pasal pertama Kejadian. Enggak, itu dibilangnya. Dia tekankan sembahlah Tuhan. Jadi penyembah yang bisa mengalahkan tipu daya dunia. Amin. Jadi ketika kuasa bimbang ada pada hati kita, ingin mengerti firman, kalahkan dengan kuasa doa. Jangan tandingkan dengan dunia ini. Ketika dunia menawarkan perkara-perkara jasmani, hancurkan, berikan, bangun pagar, supaya tanah hati kita tidak sampai ditumbuhi orang dan doa itu bagaikan pagar yang bisa melindungi, menjaga isi tanah manusia. Doa yang begitu kuat, doa yang sungguh-sungguh besar kuasa. Ya, ini saya katakan, seandainya saya tadi sempat ajak saudara kan, ayo kita baca Kejadian. Tapi Tuhan nggak sibuk tentang dunia ini. Dia sebut dengan doa. Doa bisa menyelesaikan segala-galanya. Masalah apa yang kau punya, apa yang kau butuhkan, doa itu kekuatan. Amin. Dia bisa menyelesaikan jauh lebih apa yang kita doakan, bahkan apa yang kita rencanakan. Itulah kekuatan doa. Agar kita tidak ditumbuhi dengan tipu daya dunia ini. Ya, agar kita sudah tidak ditumbuhi dengan tipu daya dunia. Tuhan katakan tadi, engkau hanya sujud menyembah kepada Tuhan, sujud menyembah. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu beribadah. Jadi doa penyembahan ditambah dengan ibadah itu bisa menyelesaikan dan menjawab apa yang kita butuh baru. Yakinkan kekuatan doa dan ibadah itu bagian tembok yang bisa membakar isi daripada hati kita supaya jangan ditumbuh oleh orang dan duri. Ya, agar firman Tuhan yang besar ini selalu jangan sampai kemudian hilang kuasanya hanya karena tipu daya. Ya, terakhir kita nungki juga menyembah, tapi bukan nyembah. Openingnya mulai konek kan, sinyal mulai konek dengan Tuhan untuk iblis masuk. Ditawarkanlah keindahan dunia ini. Mulai hanya nungki. Akhirnya kita sendiri. Kita dapat menikmati indahnya mimpi kita ini. Baru terima kasih Tuhan yang kau baik. Haleluya. Mari kita bilang menyembah Tuhan satu jam. Ya, di mana ada pekerjaan Tuhan, di sebelah pekerjaan iblis. Itu sudah bagaikan kaki kanan kaki kiri. Ya. Hanya kepada Allah yang menyembah dan hanya kepada Dia saja yang berbakti. Yakin saudaraku, seluruh beban pergumulan kita hanya mampu didengarkan, dijawab oleh kekuatan doa dan ibadah mengandung janji. Di luarnya itu hanya tipu daya. Tipu daya bagaikan bangunan yang dibangun di atas pasir. Tinggi dia, tapi sempat ada banjir, tinggal tenggelam. Ya, sejatinya jangan karena tipu daya sesaat ini, bujuk rayu iblis sesaat ini, kenikmatan seketika ini, kita melupakan kebaikannya Tuhan.
Kita bagaikan tanah yang tetap ada, tetapi yang tumbuh onak dan duri. Yang tumbuh onak dan duri. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Wahyu. Kita Wahyu pasal yang ke-13 ayat 15 sampai dengan 18 kita baca. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 15. Mari. Wahyu 13 ayat 15. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Coba bayangkan nanti. Jadi tipu dayanya akan berlaku terus sampai Tuhan datang, sampai surga itu ditutup. Perhatikan dah. Sampai surga itu ditutup, tipu dayanya tidak pernah berhenti. Ulang baca mari. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Bayangkan, patung bisa bernyawa. Teruskan. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Teruskan. Dan bertindak begitu rupa. Terus. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu terus dibunuh. Dengan apa? Sehingga orang yang tidak menyembah kepada patung dibunuh. Pilih mana? Coba pilih mana? Sebelum pengangkatan, sebelum masuk zaman Antikris, gereja Tuhan disingkirkan dulu. Dengan baik. Jadi ada dua versi. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh akan disingkirkan. Orang yang sungguh-sungguh akan disingkirkan sebelum masuk Antikris. Dan orang yang masuk Antikris yang bertahan bisa mendapatkan keselamatan. Yang bertahan. Saya mau tanya, yang bertahan enggak? Disiksa berapa tahun? 3,5 tahun. Coba yakin enggak? Yakin enggak bisa bertahan 3,5 tahun siksaan? Kalau enggak yakin, sekarang kita berubah. Amin. Amin. Iya kan? Coba yakin enggak menghadapi Antikris? Saudara, yakin enggak? Saya katakan, hanya segelintir orang yang bisa. Artinya gini, kalau ada yang jalan yang bagus, kenapa kita sudah lewati jalan yang rusak? Kalau kesempatan sekarang Tuhan berikan untuk kita berubah, kenapa kita lambat berubah? Kenapa maafkan? Kenapa kita memakai mukanya iblis, muka tembok, muka nggak tahu malu? Firman Tuhan disampaikan ulang-ulang, tapi kita seakan-akan nggak tahu diri. Kita nggak memberi diri untuk diubah, dibentuk oleh Tuhan. Ini siapa? Iya kan? Kalau ada kesempatan kita Tuhan tegur, Tuhan perbaiki, dan kita mau ampun, kenapa kita harus menghadapi zaman Antikris? Iya kan? 3,5 tahun. Ulang baca, dan kepadanya diberikan kuasa mari. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Terus? Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ya. Dan bertindak begitu rupa. Coba bertindak begitu hebat dengan strateginya sehingga orang kagum. Terus kan? Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayo. Kok langsung dibunuh enak? Ini disiksa. Dicabutlah kuku tanganku itu. Masih terima Yesus sudah, kau terima sampai detik dapat penghabisan. Kau berjuang sampai akhirnya. Oh Tuhan tolong. Dicabut kedua. Ayo. Kuat Tuhan tolong. Tuhan berikan. Dicabut ketiga. Kalau Tuhannya harus kita berubah, kenapa tunggu zaman Antikris? Iya kan? Pokoknya kau mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai di bawah seputih. Mempelai Tuhan. Terus depan kita itu bahasa mempelai Tuhan. Gak ada yang kuat. Guru kami pernah katakan, bukan mendahului kata guru kami, tapi saya pastikan
tidak ada yang kuat disiksa siang malam 2-3,5 tahun. Ulang baca malam. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, Teruskan. sehingga patung binatang itu berbicara juga Ya terus. dan bertindak begitu rupa, Ya. sehingga semua orang yang menyembah patung binatang itu, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Teruskan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, Ya. kecil atau besar, Teruskan. kaya atau miskin, Teruskan. merdeka atau hamba, Teruskan. diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini orang yang menyembah kepada patung dikatakan di sini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, semua. Kira-kira di mana kita? Di mana kita? Hah? Saya mungkin dia pengen di miskinnya di saya, bukan di kayanya ini, ya kan? Atau katakanlah yang merdeka ini saya merdekanya, tapi tetap tidak punya penyelamatan. Kalau nggak sungguh-sungguh sudah, ya. Teruskan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, Coba, nobody else, tidak seorang pun yang bebas beli menjual. Teruskan. selain daripada mereka yang memakai tanda itu, Teruskan. yaitu nama binatang itu Teruskan. atau bilangan namanya. Terus. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Teruskan. karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Perhatikan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan. Apa? Bilangan apa? Bilangan binatang. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang, coba, binatang, tetapi tipu daya. Wajahnya manusia, hati-hati binatang. Ya kan? Kembali kepada tipu daya. Coba, akhirnya kita tidak sungguh-sungguh, suka baca firman, malas baca firman, malas doa, hanya karena apa? Hanya kita menikmati tipu daya sesaat. Seakan-akan dia manusia, hatinya binatang. Beli mana coba? Ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 606. 6 itu angka daging, angka kemanusiaan. Makanya pastikan angka daging ini, angka 6 ini, pastikan angka 6 ini tinggal dengan Yesus. 1, 2, 3, 4, 5 anak. Ini angka daging Yesus. Pas menurut Yohanes, kamulah ranting, akulah pokok. 7 angka sempurna. Sempurnakan cinta Tuhan, menghadapi dunia dengan segala tipu daya yang disuruh. Dengan baik, jangan ada untuk kita pikirkan. Tidak salah, tapi jangan berhenti cuma di situ. Amarah, jengkel, iri hati, kemalasan, dan segala itu kita bangga-banggakan. Sampai-sampai kita tidak mengerti disempurnakan dengan cinta. Kita katakan tadi, anggaplah kesabaran Tuhan menyempurnakan kita mendapatkan penyelamatan ini. Hingga kita tidak Tuhan biarkan ditubuhi onak dan duri. Ya, ini semua. Mari daging kita ini sekarang kita serahkan untuk melekat dengan Tuhan. Mumpung masih ada undangan, ada kesempatan. Ya, nanti sudah lagi ada kesempatan lah untuk bilang kok tadi bilang 25. Biarkan onak dan duri. Ya, biarkan onak dan duri. Dan rubuhnya tembok-tembok. Karena apa? Sudah Tuhan biarkan. Soalnya mari gunakan kesempatan ini dengan baik.
Saya katakan tadi ada 2 poin yang dibahas Matius pasal 4 tadi. Yang pertama, kerajaan dunia. Yang kedua, sembah. Tapi Tuhan tidak sebut tentang. Tuhan bilang, bisku baca pasal pertama kecil ini. Ini aneh-aneh. Bukan ente aneh, bukan gitu bilangnya. Dia tekankan langsung ke permasalahan. Sembahlah Tuhan. Ya kalau sudah ketika timur dari dunia ini menggerogoti hati kita, langsung lari kepada Allah, naikkan lalu menyembah dan perhatikan ibadah. Tadi katakan mereka yang menyembah dan yang berbakti kepada Tuhan. Ya, saya tidak mengecilkan berkat-berkat yang saya terima. Maafkan. Tapi kalau maafkan sekali, saya tidak mengecilkan berkat-berkat yang saya terima, tapi maafkan. Kalau ada sekarang orang ngasih saya 1 juta, maafkan. Kemudian saya katakan 1 juta buat saya untuk mengecilkan firman, buat saya bilang itu tidak masalah bagi saya, tidak mempengaruhi dibanding korban Kristus yang sudah saya terima bertahun-tahun sampai detik ini. Ya, jadi jangan sampai karena tipu daya kita bingung. Semalam saya pulang dari tepi, sengaja pulang, bukan sengaja, memang karena kita keluar jam-jam berapa, jam 9, jam 10 malam. Pulang sengaja saya matikan lampu mobil, kita telusuri ke belakang ini. Saya bilang semana, gila papi juga tuh ketika pulang malam dari sebelumnya 20 sekitar yang lalu. Terus pas lampunya takut kami, dulu begitu. Dulu gak ada mobil, naik kereta, siap ditodong. Dan berapa kali ditodong. Maka misalnya mereka. Jadi kalau hanya berkat yang seketika, saya korbankan dasar yang begitu Tuhan berikan ke saya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya, saya orang dekat, orang jauh pernah. Dan saya tahu saya ditipu, saya tahu saya manfaatkan. Ya, ada banyak. Tapi saya katakan kenapa? Saya bilang biar aja. Saya nggak miskin gara-gara itu. Saya tahu saya dimanfaatkan, saya tahu saya sering dikerjain, saya biarkan. Karena terlalu besar kekuatan firman yang bisa menjadikan yang tidak ada bisa menjadi ada. Jadi jangan sampai tipu daya dunia ini merobohkan benteng penyembahan kita, menghancurkan tembok ibadah kita kepada Allah. Waktunya kita bangun, lihat dengan jelas, buka mata dengan terang-terang. Ya, mumpung masih ada waktu, nanti sudah nggak lagi waktu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Mulailah 1 Timotius pasal 6 ayat 6 kita baca mari sampai 10 mari. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ya. memberi keuntungan besar. Nah, jika ibadah disertai dengan cukup, ya, artinya ibadah membawa kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Teruskan. Sebab kita tidak membawa sesuatu Ingat ini, kita tidak membawa sesuatu apapun ke dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari. Iya kan? Jadi, saudara jangan sampai tipu daya dunia ini yang hanya seketika saja menjadikan ibadah kita gagal, doa kita gagal, waktu baca firman kita gagal, terganggu kepada Tuhan. Ada kemarin apa acara di televisi, ya, dia seorang kaya, Surabaya ke rumahnya hampir 55 M, sampai ada apa di lantai 5 untuk helipad, untuk tempatnya helikopter. Ya, jadi ketika datang orang ke sana, sampai istrinya, sampai suaminya nangis. Kebetulan di Kristen. Dibilang, wah, apa ini, apa namanya, katakan YouTuber sini bangga dengan rumah 55 miliar, ada helipadnya segala macam, panjang, segala macam, dia ada berapa durasi, berapa
hampir setengah jam dimomongi sejak dari awal, bukannya orang kaya, bukannya gini, sampai dia punya rumah semacam itu, sampai pokoknya nggak tahu berapa hektar dibeli tanah itu dari daerah satu kota, kemudian dibuat tempat golfnya, dibuat segala, pokoknya di depan danau hebat. Tapi apa katanya bapak ini? Kau mau dengar saya cerita? Apa itu Pak? Sambil ketawa-ketawa YouTuber sini. Apa itu Pak? Kata gini, 3 bulan sebelum selesai rumah itu, saya kena COVID. Sudah anak-anak, sudah video call, bahkan sampai semuanya udah kasih, saya pun udah kasih kata-kata perpisahan ke anak-anak. Artinya gini kata bapak ini, kita datang telanjang, kita pulang dengan telanjang. Pas lagi ngomong lagi, saya pun kayak mewek juga, saya kayak mewek gitu karena benar dia nangis sampai ditulis ternyata. Tapi udah. Tapi ada satu kali buat saya kuat, anak saya yang di luar negeri apa katanya, saya sudah minta sama Tuhan, Papa mesti hidup dan harus hidup. Langsung saya terbangun, bayangkan 55M sampai bisa buat di atas untuk bandara, untuk helikopter. Susah mengerti katanya. Seandainya Tuhan mengangkat waktu itu, saya punya udah tua, dia cukup tua, hampir umur 50-an, banyak bawaan dan sebagainya. Tapi sampai dokter bilang minim kemungkinan sembuh. Tapi ketika ada kata-kata yang sangat pasti mesti sembuh dan mesti sehat, langsung saya kayak terbangun. Saya bilang udah. Makna yang saya ambil adalah kata bapak ini, saya datang telanjang, saya kembali dengan tipu daya dunia. Jangan sampai dibuat dibanding Jerusalem. Amin. Mari saudara, perhatikan baik di sini. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Apa kata Ayub? Aku datang telanjang, tidak, dan aku juga datang pergi tidak membawa apa. Semua kekayaan Ayub, dikatakan Ayub tidak berbuat kata salah pun kepada Tuhan. So, kalau kita masih bisa hidup sampai detik ini, manfaatkan waktu dengan baik. Milikilah sikap Tuhan. Biar kalaupun Tuhan izinkan menikmati keadaan di dunia ini, yakinkan ini hanya tipu. Apa sesungguhnya? Yerusalem. Ya, ulang baca mari ayat 7 mari. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Terus ya. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Kita tidak bisa membawa apa? Kan nggak mungkin waktu sini lagi terus dia bawa baju, bawa sepatu, bawa semua, bawa pin, bawa pulpen. Enggak ada. Ya. Enggak ada itu. Datang telanjang, pulang, ya puji Tuhan, masih diberikan pakaian. Tapi ketika ketemu di surga, udah pakaian putih kemuliaan Tuhan. Ya, maafkan sama dengan orang pemuda sipil sekali. Secara fisik dari situ, fisik tubuhnya, rohnya dari surga. Coba. Kalau suatu tipu daya dunia ini memperbudak kita, ya sehingga kita sama dengan iblis tadi, muka gak tahu malu. Coba yang buat dunia ini Tuhan, bahkan puncak gunung tinggi pun Tuhan bisa disebut besar. Kuberikan dunia kepada yang, tapi Tuhan tidak sibuk dengan dunia. Tuhan katakan hanya kepada yang kemenyan dan berbakti. Ulang baca mas, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Terus, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Terus ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang penting kita masih berpakaian, kita masih ada yang kita makan, kita katakan terima kasih Tuhan. Cukup. Terus kan? Tetapi mereka yang ingin kaya, terus kan? Terjatuh ke dalam pencobaan, terus ke dalam jerat, ya, dan ke dalam berbagai nafsu, terus kan? Yang hamba, terus kan? Dan yang mencelakakan, terus kan? Yang menenggelamkan manusia, terus ke dalam keruntuhan, terus kan? Dan kebinasaan, terus karena akar
minta uang. Teruskan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman Teruskan. dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau masih Tuhan berikan kita kesempatan sudah kemari, gunakan kesempatan dengan baik. Kalau kita masih bisa bekerja, kerja dengan baik. Amin. Yang penting ada pakaian, ada makanan cukup. Penting kita masih berpakaian. Ada mau kita makan hari ini. Selanjutnya, biar Tuhan berkemurahan. Ya, Tuhan berkemurahan. Biar Tuhan berkemurahan. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Mari Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai 13 kita baca. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 kita baca. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Dengar baik, Paulus katakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Teruskan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku telah belajar. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Makanya saudara dengar baik. Makanya keadaan susah pun kita mesti pelajari. Jangan jadi dendam, jadi iri hati. Tunggu ada berkat gue bertahu kau. Bukan. Ya, sekalipun susah, kita pelajari. Kenapa semacam ini? Sebab susah itu kan satu karena Tuhan izinkan, dua karena kita tidak punya manajemen. Ya, pelajari itu. Kalau susah karena Tuhan izinkan, sama dengan Ayub. Tuhan izinkan dia susah. Hasilnya apa? Ayub tidak menyangka Tuhan yang bukan. Amin. Tapi kalau susah karena kita buat, karena kita tidak punya manajemen, lama-lama kita nyalahin banyak orang. Hari-hari ini sudah kita mesti belajar. Kami rumah tangga punya manajemen. Ya. Harus ini kemana. Kita bagi-bagi semua itu. Yang satu ikat itu 2.000 ikat 100.000 bagi-bagi. Kemana aja ini kan. Jangan nanti minggu kedua tinggal ikatannya aja. Ya saya bilang, ini mesti dibagi. Ini ke sini ke sana. Dan yang kedua, itu yang dikerjakan dalam rumah tangga kami, di samping miliknya Tuhan, yang harus tahu, samping milik Tuhan, di samping milik Tuhan, berkat kami itu enggak semua milik kami. Ada tempat kantong-kantong untuk kami berkorban. Semoga Tuhan tolong, makanya kami itu jarang, hampir katakanlah jarang kami tidak berkorban. Di samping milik Tuhan yang kami harus ini, kami juga harus sisihkan. Berkat ini pasti ada punya orang. Tentu yang menunjukkan kami dan ya ada aja. Ya, ada aja. Ya. Di samping milik Tuhan, maka korban di samping milik Tuhan, kebutuhan kami ada berkat dari punya orang ini. Ya. Hingga kita bisa dikatakan walaupun tidak begitu banyak, pasti kita bisa berkorban. Ya, yang jangan berkat itu punya kita aja. Sampai milik Tuhan pun punya kita. Waktu susah, hamba menyebut Tuhan. Ya, itu belajar itu, belajar itu. Ya, sampai di berkat kita itu, yakinkan itu ada berkatnya orang. Ya, ada berkat orang di sini. Ya, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti kekurangan pun harus kita pelajari, amin. Jangan udahlah kemarin nggak ada, terus pelajari kenapa kurang. Tuhan izinkan, puji Tuhan iman kita. Tapi kalau karena sesuatu yang ya istilahnya human error, karena kesalahan manusia, pelajari itu kenapa semacam ini. Ya, kenapa semacam ini? Semacam Markus kan? Aku tahu apa itu kekurangan, Iya. dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, sampai tahu.
sampai kita tahu ini zaman kekurangan, sampai pun kita tahu ini sudah zaman kelim. Amin. Jangan sampai kita nggak tahu. Jangan malah kita balikkan. Jangan malah kita balikkan, saudara. Jangan kekurangan kita rasa kelimpahan. Harus tahu, saudara. Dengan aku tahu apa itu kekurangan. Sekalipun kekurangan, pelajari. Di samping milik Tuhan ada milik orang, ada berkat orang di situ. Enggak pun banyak, penting ada punya orang di situ. Saya senang memberi ke orang. Apa yang saya senang dari orang itu? Hanya satu. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya senang dengannya. Berarti saya kan didoa. Berarti kata kalau walaupun limpah begitu makin banyak ku kasih, makin banyak amin. Kan gitu saudara. Walaupun kita kasih mungkin tidak seperti harapkan, tapi terima kasih ya Tuhan memberkati. Senangkan dengannya. Ya, senangkan dengannya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Terus kan? Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Terus kan? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Ini tidak ada yang rahasia bagi. Nanti kalau kalian bilang berkat kami bisa begini, bisa ini. Pak Bapak Gaul pernah tahu kok berapa kolektif di gereja ini? Dia tahu kok. Bertiga bulan kami tinggalkan Jimat. Dia tahu. Selama katakan 1-2 minggu. Ya itulah. Segitu pun kita buat itu ada kebutuhan kita, ada milik itu, ada milik orang di situ. Jangan kalau sampaikan itu siapa, oh iya, berarti mendapat 2 juta. Bukan. Ini sudah pikir, oh hebat ya, oh bisa ngasih ke orang, berarti dapat di 2 juta. Bukan itu Pak. Mereka tahu. Ya, kita tinggalin pelayanan, katakan 2-3 kali ibadah, 2 minggu, berarti 6 kali ibadah. Mereka tahu kok. Tapi di semacam itu pun ada miliknya orang yang mendoakan kita. Itu sebabnya belajar sisihkan punya orang supaya banyak mendoakan kita. Ya. Ulang baca mari. Aku tahu apa itu kekurangan. Iya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Teruskan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Iya. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Teruskan. Baik dalam hal kenyang. Terus. Maupun dalam hal kelaparan. Teruskan. Baik dalam hal kelimpahan. Iya. Maupun dalam hal kekurangan. Teruskan, Riz. Segala perkara dapat ditanggung. Segala perkara dapat ku pikul. Teruskan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini mengajak kita sudah untuk kita belajar. Gunakan waktu dengan baik, dengan tepat kepada Tuhan. Dan kemudian saudaraku, dengan kita baca Filipi 4 ini artinya salah satunya memaksa kita untuk berharap pada yang amin. Jangan kita paksa, katakan jangan merasa kekurangan tapi kita anggap seperti kelimpahan dan sebagainya. Pada yang ada. Supaya apa? Agar kita tidak terjebak dengan tipu daya. Amin. Sampai ibadah pun, saat menyembah pun kita pakai berhayal. Haleluya. Terus tak iblis kasih dia title. Apa dia title? Judul baru kan, menarik. Akhirnya kita pecahkan judul baru ini. Dan dia kataku, andai ya kan? Sampai lupa kita nyanyi lagu rohani dengan lagu dunia, lagi penyembahan namaku bentuk rumah realistik. Orang memanggilku karena kita berhayal. Ya, tapi kalau sudah kita punya semacam ini, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Amin. Sehingga kita tidak terjebak dengan tipu daya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Ya, mari, aku semoga firman Tuhan malam ini menjadi satu kekuatan kepada kita untuk kita boleh memiliki pegangan yang kuat dalam kita ketemu pada ibadah.
doa minggu kemudian. Bersama kita mengatakan kepada Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, bukan karena kekuatan. Andalkanlah Tuhan. Dengan rendah hati katakan, Tuhan, berpihaklah kepadaku. Tolonglah Tuhan. Berikanlah pemagaran dari Engkau. Bentengilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang menolong sampai kita boleh bertahan, sampai Tuhan datang pada kami. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Yang menopangku, yakinkan Dia menopang. Ku pandang wajah dan berseru, pertolongan ku darimu. Oh,
Gak tahu cerita sama siapa. Sabar. Dia tahu pergumulan yang sedang kita hadapi. Dia sejauh doa dan penyembah kita malam ini.
Yesus perhatikan, ayo Yesus kami sampai terdengar, ada kala teriakan kami hanya di hati paling dalam. Tapi Kau mengatakan menegaskan kepada kami, teriakan-teriakan sekalipun dalam hati kami, Tuhan yang Kau dengarkan. Dan Engkau sedia yang berikan jawaban tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah salah, Engkau juga tidak pernah bekerja di luar kemampuan apa yang kamu pikirkan. Kau boleh siapkan jauh lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih harapan yang mendorong kami untuk semakin kuat dengan Engkau sekalipun di tengah-tengah keadaan sulit sukar hari-hari ini. Tapi kekuatan firman akan terus menyertai kami sampai kesudahan zaman, sampai di Kau datang pada kali yang kedua. Kami yakin suara firman tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan, yang boleh melayani Engkau, bahkan yang boleh beribadah kepada segala beban pergumulan isi hati kami, kehidupan, pekerjaan apa saja yang mungkin rumit untuk kami bicarakan, susah untuk kami omongkan. Tapi Engkau Bapa yang tahu, bahkan sampai bahasa air mata kami pun Engkau tahu Tuhan. Engkau siap sedia, indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, juga terima kasih buat anugerah yang boleh melahirkan kami bangsa kafir boleh menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi di kau hormat, kepujian, kemuliaan, bahkan sampai ke rumah Tuhan. Ampuni kami, khususnya hamba-Mu, ampuni Tuhan, tetap tinggal dengan sikap keadaan rendah hati sampai di kau datang pada kali yang kedua. Hanya bagi di hormat, kepujian, kemuliaan. Sementara kami memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan, biar Engkau menerimanya, mengucapkan sungguh puji-pujian yang boleh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali pujian kepada Tuhan. Aku ada saat ini, keberadaan kita sempurna hanya oleh karena belas kasihan dari Tuhan. Kita berikan persembahan. Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan. Aku ada hari ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Kau hiasi kehidupan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan, haleluya. Kau rancangkan masa depanku
terima kasih Yesus, Engkau sangat benar. Engkau Allah yang ajaib buat kami, di luar pemikiran kami, di luar apa yang kami bayangkan. Di situ Engkau ada dan terlalu ajaib buat kami sekalian. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesehatan ini, terima kasih buat nafas yang masih ada ini, terima kasih buat panjangan umur ini, bahkan terima kasih waktu-waktu yang masih Tuhan berikan dengan kami, bahkan terima kasih terlebih Tuhan, kami boleh datang, boleh beribadah kepada Engkau, baik kami melayani bahkan yang beribadah, semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan berlaku kepada kami. Kesabaran Tuhan beri kami dengan sebaik-baik mungkin di kesempatan peroleh hidup yang kekal dan memberi jaminan di bumi ini, bahkan sampai di koratan pada kali kedua. Firman-Nya sudah Tuhan tertabur, yakinkan tubuh di hati yang terdalam dan yakinkan pastikan hati kami, bahkan tanah yang baik Tuhan, tempatnya firman Tuhan hidup bertumbuh berbuah dari 30, 60 sampai 100 kali Tuhan. Terima kasih memberikan kami kesempatan. Engkau semakin menjuruskan, perdamaikan. Engkau memberikan kebaikan kepada kami Tuhan, supaya modal kepada kami menanti di Kau sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tiba saja kami kembali, baik kami tinggal di Pastori, bahkan di sekitar sebelum ini, bahkan umat Tuhan yang akan pulang ke Rampa, bahkan juga akan pulang ke Tebing Tinggi, bahkan umat Tuhan yang ada di Tebing Tinggi, bahkan yang di Bandung. Tuhan berkati mereka dengan kebaikan kebajikan. Engkau bahkan juga buat Andi juga Tuhan yang di Jakarta, Tuhan tetap mendengarkan dengan kami. Kau juga berkati mereka Tuhan, bahkan juga Heri yang kondisi sedikit kurang sehat, yakinkan darah Tuhan berikan kesembuhan bagi Tuhan. Bahkan juga Tuhan buat yang lain Tuhan yang tidak tersebut namanya, jadi dalam kelemahan darah Tuhan berikan kekuatan. Engkau sembuhkan dengan keyakinan, kekuatan darah Tuhan berikan kepastian Tuhan. Berkati ibadah kami, baik juga ibadah doa, ibadah PA, bahkan juga ibadah minggu. Tuhan tolong kami menghadapi keadaan penyakit global yang sudah mendunia. Yakinkan kami, Engkau ada kepada kami. Engkau membungkus kami dengan dari luar biasa Tuhan. Kami tidak tahu di mana kami berada, bahkan dengan siapa kami berada, tapi yakinkan Engkau sumber kekuatan yang memanggari kami Tuhan, yang melindungi kami Tuhan. Dan malam ini kami istirahat, yakinkan data Tuhan menjaga kami, memimpin, menyertai kami Tuhan. Pulangkan kami dengan segala baik, baik kami mendekat bagian yang jauh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, maut, kematian, penyakit apa saja yang cuma hampir mendekati kami Tuhan, kami patahkan, Tuhan usirkan Engkau. Itu bahwa di dalam nama Tuhan Kristus harus menghancurkannya dari yang sama, akan tinggal dengan kami, mengagari kami Tuhan. Pulangkan kami dengan segala baik, dengan anugerah kemurahan dari Tuhan. Tetangga kami berkati Tuhan. Terima kasih. Bersama kita tundukkan karena hamba Tuhan di Live Group yang dalam sakit penyakit, Engkau sembuhkan, Engkau nyatakan keajaiban kebaikan dari Engkau Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala dan kita berbesarkan Tuhan menggerakkan kepada kita. Kekasihku sekalian, terimalah berkat yang dilimpahkan oleh persekutuan daripada Allah Bapa, daripada Anak Roh Kudus, Yesus Kristus memberkati kami, menjaga melindungi, berikan terbaik kebajikan menjadi milik kepunyaan kami sejak hari ini sampai di koratan pada kali yang kedua. Semenjak berkat kami terima, kami berdoa, haleluya, 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 amin. Shalom. Shalom semuanya.